Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar prakarya kerajinan bahan serat. Di mana materi kita hari ini adalah materi prakarya di kelas 7. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama nanti kita akan mengenal apa itu kerajinan bahan serat, kemudian mengolah bagaimana proses pembuatan kerajinan dari bahan serat, kemudian kita akan berekreasi dengan serat alam yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kakak akan bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja kabar kalian semua baik-baik saja ya. Oke, hmm, oke, teman-teman semua, apakah kalian sudah ada yang belajar tadi malam? Kakak harapkan semuanya belajar ya, karena anak Indonesia hebat itu salah satunya adalah rajin belajar. Oke, kalau sudah ada yang belajar kemarin malam, bisa kalian tulis ya apa yang sudah kalian pelajari dan bagaimana hasilnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi, yaitu yang pertama, apa itu bahan serat? Nah, sebelum teman-teman bisa membedakan mana bahan serat, sekarang kita akan bahas dulu apa itu pengertian dari bahan serat. Nah, di sini pengertian bahan serat itu adalah material berupa benang atau untayan tipis yang berasal dari alam maupun buatan manusia, di mana fungsi utama digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan, tekstil, dan produk anyaman. Nah, kemudian sejarah panjang serat biasanya sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun, teman-teman, di mana dipakai untuk membuat pakaian, keranjang, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Jadi, bahan serat itu sudah biasa digunakan oleh tetua-tetua kita loh, teman-teman. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis bahan serat itu? Oke, teman-teman. Jadi bahan serat itu ada dua, di mana ada serat alam dan serat buatan. Di mana serat alam itu bisa berupa dari tumbuhan, dari hewan. Kemudian serat buatan itu adalah serat yang dibuat oleh proses pengolahan tangan manusia. Oke, adapun yang termasuk dalam jenis bahan serat dalam dari tumbuhan, di sini kakak contohin ya, misalkan ada kapas, rami, enceng gondok, daun pandan, dan pelepah pisang. Dan ini hanya seberapa ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahin lagi nanti di bawah. Kemudian serat alam itu adalah serat yang berasal dari hewan yang termasuk dalam serat dari hewan adalah biasanya dari wool, itu dari bulu domba. Kemudian sutra berasal dari ulat sutra, kemudian adalah bulu alpaka. Ada hewan namanya alpaka ya teman-teman. Nah, kemudian serat buatan. Serat buatan itu berasal dari nilon, polyester, rayon. Jadi, bahan-bahan ini buat dari bahan kimia, kemudian diolah atau dibuat dengan pabrik ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan serat alam tropis yang unik dan bernilai tinggi di pasar dunia. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini serat yang banyak kita temui di wilayah kita, yaitu adalah serat tumbuhan dan serat hewan. Di mana apa sih keunggulan masing-masing serat tumbuhan dan serat hewan itu? Oke, yang pertama dari serat tumbuhan, satu, dia bersifat kuat. Dua, mudah didapat. Tiga, harga terjangkau. Empat, cocok untuk anyaman dan tas. Lima, biodegradable. Artinya dapat didaur ulang ya teman-teman. Nah, kalau serat hewan itu yang pertama lembut, hangat, mewah, cocok untuk pakaian dan aksesoris, serta yang kelima biodegradable, dapat didaur ulang juga.
atau dapat mudah terurai. Nah, kemudian teman-teman, serat tumbuhan unggul dalam ketahanan dan kemudahan mendapatkan bahan baku. Jadi, di mana kita adalah sebagai daerah tropis, ada banyak tanaman-tanaman ya teman-teman. Di mana dari bahan baku ini sangat cocok untuk tas anyaman, produk kerajinan sehari-hari. Sedangkan serat hewan menawarkan kelembutan dan kehangatan yang premium, pilihan utama untuk pakaian dan aksesoris bernilai tinggi. Keduanya bersifat ramah lingkungan dan dapat terurai secara alami atau biodegradable. Dapat terurai ya teman-teman. Nah, teman-teman, lanjut kita akan membahas terkait dengan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kerajinan dari serat ini. Ini hanya beberapa ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau membuat kerajinan yang lain bisa menggunakan bahan atau alat yang lebih banyak lagi. Di mana alat yang bisa kita gunakan ada gunting, jarum, cutter, penggaris, lem tembak, rangka atau cetakan. Kemudian biasanya juga kita sering menggunakan bahan pendukung berupa benang, lem, pewarna alami, tali rapia, kawat pembentuk. Nah, kemudian biasanya bahan yang sering kita gunakan itu yang pertama itu adalah tali angel, enceng gondok, kemudian daun pandan, kain goni, ataupun benang wol. Tergantung nanti kita membuat kerajinan seperti apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik pengolahan bahan serat. Yang pertama itu adalah menjahit. Ya, jadi teknik yang pertama itu ada menjahit, kemudian ada menenun juga, menganyam, merajut, dan memintal. Ya, jadi itulah proses-proses yang biasanya dipakai oleh orang-orang membuat kerajinan dari bahan serat itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh produk kerajinan serat. Jadi di sini kakak hanya menampilkan beberapa ya. Dan sebenarnya kita bisa berkreasi lebih banyak lagi untuk membuat kerajinan dari bahan serat itu. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah gambar tas ataupun juga dompet ya teman-teman. Jadi tas anyaman ini dari enceng gondok, kemudian dompet dari kain goni yang mana akan bersifat fungsional dan stylish. Jadi akan terlihat lebih mewah ya teman-teman. Kemudian juga ada dekorasi rumah di mana tikar dari daun pandan, hiasan dinding, makrami, pot bunga. Jadi bisa digunakan sebagai memperindah atau mempercantik ruangan. Yang ketiga itu ada aksesori ya, di mana bisa berupa gelang, topi, bros. Jadi biasanya kerajinan-kerajinan ini cocok untuk oleh-oleh atau souvenir karena dia bersifat unik dan menarik ya teman-teman. Oke, kemudian kita ketahui juga di Indonesia kita ini adalah banyak orang-orang kreatif, di mana banyak ada pengrajin-pengrajin dari bahan serat yang biasanya diminati sampai diekspor ke luar negeri atau ke mancanegara loh teman-teman. Oke, nanti kita akan berkreasi membuat suatu kerajinan dari bahan serat yang bagus dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin kita bisa jual sehingga kita mendapatkan penghasilan dari hasil kerajinan kita ya teman-teman. Oke, ini beberapa langkahnya membuat gantungan kunci. Mungkin agak kecil ya tulisannya teman-teman, tapi akan kakak bacain. Pertama kita siapkan tali, bisa dipanggil 4 helai tali katun, kemudian kita ikat sampai kita buat simpulnya ya teman-teman. Mungkin tekniknya nanti akan kita rekam.
Nah, kemudian nilai dan manfaat kerajinan serat. Yang pertama ada nilai ekonomi, nilai lingkungan, dan nilai budaya. Oke, untuk nilai ekonomi, jadi karena berkaitan dengan ekonomi, berarti kerajinan yang akan kita buat dapat dijual sebagai produk UMKM dan berupa souvenir bernilai tinggi. Jadi bisa dijadikan sebagai peluang usaha ya teman-teman. Kemudian nilai lingkungan, yaitu memanfaatkan bahan alam yang terbarukan dan ramah lingkungan, mendukung gaya hidup berkelanjutan. Jadi kerajinan dari bahan serat ini kita bisa dapatkan dari alam, kemudian karena kita sudah memanfaatkan dari alam bakalan mudah terurai dan tidak mengganggu lingkungan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu juga ada nilai budaya. Jadi dengan membuat kerajinan dari bahan serat ini kita juga sudah melestarikan tradisi, di mana tradisi Anyaman dan Tenun merupakan salah satu ya dari tradisi kebudayaan kita yang dulu. Jadi dengan kita mempelajari ini, berarti kita sudah mempertahankan tradisi kita. Jadi inilah termasuk ke dalam nilai budaya tersebut. Kemudian kakak mau lanjut lagi ya teman-teman. Kita akan mencoba nanti membuat kreasi dari apa yang sudah kakak paparkan. Sehingga nanti dari sini kalian akan membuat suatu kerajinan yang menurut kalian menarik, bagus, dan mungkin bisa menilai nilai ekonomi. Sehingga bisa membantu mendapat penghasilan ya teman-teman. Jadi yang pertama di situ kita harus eksplorasi bahan dulu. Nah, jadi teman-teman sebelum kita membuat produk kita harus tahu dulu apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita manfaatkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dari bahan-bahan serat yang ada di sekitar kita itu yang nanti akan kita olah. Kemudian baru nanti kita akan pilih teknik. Jadi dari bahan serat yang ada itu apa sih yang akan kita kerjakan? Gimana sih tekniknya? Apakah kita membuat anyaman, membuat rajutan, atau mungkin nanti kita menjahit sesuai dengan apa yang menjadi kreasi kalian. Oke. Nah, kemudian sehingga dari apa yang sudah kita pelajari nanti kalian akan menyelesaikan suatu produk kerajinan dari bahan serat itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kita bisa buat makrame dari daun ya. Bisa kita tempelkan foto di potongan kayu, kemudian dari sana kita tempel-tempel sehingga mukanya kita itu tertutup dari daun sehingga seperti manusia daun ya teman-teman. Ini hanya salah satunya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkreasi lagi, lebih bagus lagi sehingga bisa menghasilkan karya atau hasil atau kreativitas yang lebih baik sehingga mampu untuk membantu perekonomian kita. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu ya penyampaian kita hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami terkait dengan pengolahan kerajinan dari bahan serat, yaitu dari serat alam dan serat buatan. Oke, sampai jumpa teman-teman.